Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menikmati. Kekuasaan dan imarah dalam bangsa Arab. Kekuasaan yang ada pada saat Islam muncul terbagi pada dua bagian, yaitu satu kerajaan-kerajaan mutawajjun atau yang bermahkota. Mereka tidak dapat merdeka dan berdiri sendiri. Kedua, para pemimpin kabilah dan suku-suku. Mereka memiliki kekuasaan serta hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh raja-raja mutawajjun. Mayoritasnya mereka memiliki kemerdekaan dan berdiri sendiri. Ada juga sebagian dari mereka yang memiliki wewenang terhadap raja-raja mutawajjun. Yang termasuk kerajaan mutawajjun adalah kerajaan Yaman, Gosan, dan Hirah. Sedangkan penguasa-penguasa lain di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Berikut disajikan penjelasan singkat tentang raja-raja dan pemimpin-pemimpinnya. Kerajaan Yaman. Bangsa yang pertama dikenal di Yaman adalah bangsa Saba, yang merupakan kelompok kaum Arab Aribah. Bangsa ini dapat diketahui melalui penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban serta pengaruh kekuasaan mereka dimulai dari 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan bangsa ini dapat kita bagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama berkisar pada rentang waktu antara 1300 sampai 620 sebelum Masehi. Pada fase ini pemerintah mereka sudah memiliki kerajaan yang tertentu. Letaknya antara Najran dan Hadramaut. Selanjutnya mereka memperluas wilayah kekuasaan politik mereka sampai ke Ula dan Ma'an, yaitu sebelah utara Hijaz. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa kekuasaan mereka sampai ke luar Jazirah Arab. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang. Pada masa inilah dibangun sebuah bendungan besar, yaitu Bendungan Ma'rib, bendungan yang sangat terkenal dalam perjalanan sejarah Yaman. Raja-raja mereka diberi gelar Makrib Saba. Bangsa Saba memiliki ibu kota, yaitu kota Sirwah, yang puing-puingnya ditemukan sekitar 50 km dari arah barat kota Ma'rib atau sekitar 152 km dari arah timur kota San'a. Ibu kota tersebut lebih dikenal dengan sebutan Khuraibah. Raja mereka kurang lebih sekitar 22 sampai 26 raja. Tahap kedua sejak 620 sampai 115 sebelum Masehi. Pada masa ini juga mereka masih dikenal dengan kerajaan Saba, tetapi mereka mulai menanggalkan gelar Makrib Saba dan dikenal dengan nama raja-raja Saba. Ibu kota berpindah dari Sirwah ke kota Ma'rib. Puing-puingnya ditemukan sekitar 192 km dari arah timur kota San'a. Tahap ketiga, sejak 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Pada masa ini kerajaan Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba, sehingga berdiri kerajaan Himyar I. Ibu kota dipindahkan dari Ma'rib ke kota Raidan, lalu namanya diganti menjadi Dhofar. Puing-puingnya ditemukan sekitar gunung yang dikelilingi bukit dekat Yarmin. Pada masa ini mereka mulai mengalami keruntuhan perdagangan mereka, merugi dan gagal. Hal ini diakibatkan oleh perluasan wilayah yang dilakukan oleh kabilah Nabat ke sebelah utara Hijaz. Sebab lainnya adalah kekuatan ekonomi perdagangan bangsa Romawi yang menguasai jalur perdagangan laut
setelah mereka dapat menaklukkan Mesir, Suria, dan bagian utara kota Hijaz. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong hijrahnya keturunan Khotan hingga mereka berpencar pindah ke negeri Syasyiah. Tahap keempat, sejak 300 sampai masuknya Islam ke Yaman. Pada masa ini, berkuasa kerajaan Himyar II. Raja-raja yang ada pada saat itu adalah Raja Saba, Raja Raidan, Raja Hadramaut, dan Raja Yamnat. Pada masa ini, sering terjadi kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku. Hal ini mengakibatkan kemudahan bagi bangsa luar untuk menyerang mereka sehingga kemerdekaan mereka dapat direnggut. Saat itulah bangsa Romawi masuk melalui kota Aden. Atas kedatangan bangsa Romawi ini pula, bangsa Ahbaz dapat merebut Yaman untuk pertama kali, yaitu sekitar tahun 340 Masehi. Pada masa ini pula, terjadi persaingan yang terus-menerus antara suku Hamdan dan Himyar. Penjajahan bangsa Romawi berlangsung sampai memasuki tahun 378 Masehi. Pada tahun ini, Yaman dapat melepaskan belenggu penjajahan dan meraih kembali kemerdekaan bangsanya. Tetapi, bencana besar kemudian terjadi, yaitu jebolnya bendungan Ma'rib yang menimbulkan banjir besar yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Arib. Hal ini terjadi sekitar tahun 450 sampai 451 Masehi. Peristiwa besar itu mengakibatkan ambruknya peradaban dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Zu-Nuwas memimpin pasukan untuk menyerang orang-orang Masehi atau kaum Nasrani dari penduduk Najran. Zu-Nuwas adalah seorang Yahudi, kemudian Zu-Nuwas memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya, namun mereka menolaknya. Kemudian Zu-Nuwas membangun parit-parit dan menyalakan api di dalamnya. Setelah itu, orang-orang yang menolak itu dilemparkan ke sana. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran, yang artinya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Quran Surat Al-Buruz ayat 4. Hal ini menyulut amarah dan kebencian orang-orang Nasrani, sehingga mendorong mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan melalui kekuasaan Imperium Romawi yang ingin menguasai negeri Arab. Orang-orang Ahbaz membantu mereka dengan menyiapkan armada laut. Dari Ahbaz diturunkan 70.000 personil di bawah kepemimpinan Aryad. Mereka dapat menguasai Yaman untuk yang kedua kalinya, yaitu sekitar tahun 525 Masehi. Kemudian Aryad memproklamirkan diri dari bangsa Ahbaz sebagai pemerintah dan menduduki kota Yaman. Kemudian Aryad dikhianati oleh anak buahnya sendiri, yaitu Abrahah bin Ashibah al-Asram. Aryad dibunuh. Setelah ada ketetapan dari Raja Ahbasi, Abrahah mendaulat dirinya. Abrahah inilah yang kemudian mengirim pasukan bertunggang gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka setelah kepulangan mereka dari kota San'a. Abrahah digantikan oleh anaknya, Yaksum. Setelah itu, kepemimpinan Yaman ini berpindah kepada anaknya yang kedua, yaitu Masyruk. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kedua anaknya ini memerintah dengan kejam, lebih buruk dari kepemimpinan ayahnya. Mereka berdua menorehkan sejarah terburuk di benak penduduk Yaman yang sering dianiaya dan ditindas. Setelah peristiwa gajah tersebut, orang-orang Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Parsi, sehingga mereka dapat mengusir orang-orang Ahbaz. Di bawah kepemimpinan Ma'di Yakrib bin Sya'ib bin Ziyazan al-Himyari,
memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi. Kemudian mereka mengangkatnya sebagai raja. Ma'di Yakrib masih mempertahankan beberapa orang Ahbasi untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan. Hingga pada satu saat, orang-orang Habsyah ini menjadi bumerang bagi Ma'di. Akhirnya, mereka membunuh Ma'di. Dengan terbunuhnya Ma'di, maka terputuslah generasi kepemimpinan dari keturunan Yazan. Akhirnya, Yaman menjadi negara jajahan orang-orang Parsi. Pemimpinnya yang pertama adalah Wahraj, kemudian dilanjutkan oleh putranya secara berturut-turut, yaitu pertama Marzaban, kedua Tainizan bin Marzaban, ketiga Khasru bin Tainizan, dan terakhir Bazan, yaitu kemudian dia memeluk agama Islam sekitar tahun 628 Masehi. Dengan masuk Islamnya Bazan ini, maka kekuasaan orang-orang Parsi terhadap Yaman berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Tentunya agar tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya yang menarik tentunya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.